Gereja Kemah Injil Indonesia lahir dari gerakan misi The Christian and Missionary Alliance yang didirikan oleh Reverend Albert Benjamin Simpson. Dia mengutus misionari pertama ke Kongo, Afrika di tahun 1884 dan disusul ke berbagai negara termasuk Asia. Reverend Dr. Robert Alexander Jaffray, salah satu utusan misi yang diutus ke Cina dan yang kemudian Tuhan menuntunnya memulai pelayanan di Indonesia. 10 Februari 1928, misionaris dari Christian and Missionary Alliance, Dr. Robert Alexander Jaffray menginjakan kaki di Balikpapan dan mulai melakukan pekabaran Injil sampai ke Samarinda. Beliau kembali lagi ke Cina setelah pelayanan ini dan mempersiapkan pengutusan Injil ke Indonesia atau Hindia Belanda. 1929, Dr. Robert Alexander Jaffray dan Dr. Leland Wang membentuk lembaga misi bernama Chinese Foreign Mission Union atau Persekutuan Utusan Injil Tionghoa untuk membantu Dr. Jaffray mewujudkan misi pekabaran Injil di Indonesia. 1 Juli 1929, rombongan pertama utusan CMA datang ke Indonesia. Dan 31 Juli 1929, 7 orang dibaptis di Balikpapan, dan ini menjadi buah sulung yang tercatat dalam pelayanan misi CMA di Indonesia. Tenaga misi yang ditempatkan adalah David Clench dan Paul Len. September 1930, Dr. Jaffray pindah ke Makassar secara penuh dari Tiongkok dan menjadikan Makassar sebagai basis pelayanan atau pusat pekabaran Injil untuk menjangkau Indonesia. Oktober 1930, edisi perdana majalah Kalam Hidup terbit di Makassar, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya penerbitan Kalam Hidup, yang mencetak bahan khotbah dan bahan pelajaran Alkitab, yang kemudian pada tahun 1958, penerbit Kalam Hidup pindah ke Bandung. Januari 1932, dimulai kelas perdana Sekolah Alkitab Makassar, untuk mempersiapkan hamba Tuhan nasional menjadi utusan Injil ke seluruh Indonesia. Yang kemudian pada tahun 1958, Sekolah Alkitab Makassar berubah nama menjadi Jaffray Bible College dan tahun 1966 menjadi Sekolah Tinggi Teologi Jaffray sampai sekarang. 15 Mei 1932, Gereja Kemah Injil pertama dibentuk di Jalan Gunung Merapi, Makassar, yang ditandai dengan ibadah perdana dengan gembala sidang pertama, Pendeta David Clench. 1942 sampai 1945, Dr. Robert Alexander Jaffray ditawan oleh penjajah Jepang dan wafat di kamp tawanan Jepang di Tanah Toraja 29 Juli 1945. 1949 sampai 1965 mulai terbentuk organisasi Kemah Injil pertama kali bernama KINGMI atau Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia yang berpusat di wilayah-wilayah hasil pekabaran Injil. KINGMI Kalimantan Barat 1949 di Balai Sepuak, KINGMI Kalimantan Timur 1952 di Longbia, KINGMI Indonesia Timur 1956 di Makassar, KINGMI Irian Jaya 1963 di Kota Baru, Jayapura, KINGMI Jawa Sumatera 1965 di Jakarta. 11 sampai 18 Februari 1965, KINGMI dari berbagai wilayah membentuk KINGMI Persekutuan di Makassar dan ikut bergabung dari gereja yang serumpun, yaitu semua lulusan Sekolah Alkitab Makassar, Gereja Kibait Toraja, Gereja Bahtera Injil Sulawesi Utara, Gereja Zending Kristen Indonesia yang kemudian bergabung menjadi KINGMI Jawa Sumatera, Menara Injil Gereja Kristen Indonesia tahun 1948 bergabung ke KINGMIT, Gereja Sinar Injil di Bali tahun 1949 bergabung ke KINGMIT, Gereja Masehi Alor tahun 1952 bergabung ke KINGMIT, Kemah Injil Gereja Protestan Indonesia di Bandung
tahun 1960 bergabung ke Kingmi Jawa Sumatera. 1-8 Februari 1983 di Makassar, Kingmi Persekutuan menjadi Gereja Kemah Injil Indonesia Kesatuan, dan yang melebur menjadi satu yaitu Kingmi Kalbar, Kingmi Kaltim, Kingmit Indonesia Timur, Kingmi Irian Jaya, Kingmi Jasum. Sedangkan Kibait dan Baktra Injil menyatakan keluar dari Gereja Kesatuan dan membentuk sinode tersendiri. CFMU yang dibentuk Jafrai juga telah menghasilkan pelayanan kepada orang Tionghoa di Indonesia dengan terbentuknya 3 sinode gereja, yaitu GKKA di tahun 1973 berpusat di Surabaya, GPMII di tahun 1988 yang berpusat di Samarinda, dan GP Kris di tahun 1988 yang berpusat di Pangkal Pinang. Hubungan antara GKII dengan Sinode Kibait dan Baktra Injil dan Sinode Gereja ex-CFMU sampai hari ini berjalan dengan baik. 1984, GKII adalah Gereja Kesatuan sah sebagai badan hukum yang diaktakan dalam akta notaris pada tanggal 11 Juli 1984. di mana seluruh Kingmi yang ada di wilayah-wilayah menjadi Gereja Kemah Injil Indonesia Kesatuan. Karakteristik GKII adalah sentralitas akan Yesus Kristus dan ketaatan kepada misi sedunia. GKII menjadikan sentralitas itu dalam wujud logo yang sudah menjadi hak cipta GKII, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus Pengudus, Yesus Kristus Tabib, dan Yesus Kristus Raja yang akan datang. Dengan kehidupan yang akrab bersama Kristus, GKII berkomitmen terus melakukan dengan setia tugas misi sampai kedatangannya yang kedua kali. 22 Agustus 1987, GKII memperoleh status terdaftar dengan nomor 87 tahun 1987 di Kementerian Agama Republik Indonesia yang izinnya berlaku selama ada GKII di Indonesia. Tambahan Berita Negara tanggal 31 Desember 1993 nomor 105 sehingga GKII sah sebagai badan hukum. Saat ini, struktur GKII Kesatuan terdiri dari Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah, Badan Pengurus Daerah atau Klasis, dan Badan Pengurus Jemaat. 1991 sampai 2021, wilayah-wilayah bertambah menjadi 13 wilayah pelayanan dengan wilayah yang ditambah: wilayah Sulawesi Utara 1991, wilayah Kaltengsel 2001, wilayah Bali Nusra 2021, wilayah Papua menjadi Papua Sinode Wilayah 1, 2, dan 3 2006, wilayah Kalimantan Utara 2011, wilayah 2 Kalimantan Barat 2016, wilayah 4 Papua 2021, wilayah Jawa 2021. 2022, data statistik terakhir dari GKII, ada 14 wilayah pelayanan dengan 125 daerah atau klasis, gereja lokal mandiri dan pos PI atau pos PU berjumlah 2.693 dan anggota jemaat keseluruhan 543.412 jiwa yang terdiri dari jumlah baptis 444.754 jiwa dan yang belum baptis 98.658 jiwa. GKII juga memiliki 12 sekolah tinggi teologia dan 21 STP atau SMTA teologi dengan jumlah pendeta, vikaris, dan evangelis sebanyak 5.015 pekerja. GKII saat ini telah menjadi gereja misioner dan tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Papua sampai Sumatera. GKII telah pernah mengutus utusan Injil ke Suriname dan saat ini ada utusan misi ke Hong Kong, Taiwan, dan pelayanan kepada orang Burma.
GKII terus akan menjadi gereja yang bermisi. Namun pada saat yang sama, GKII terus membangun gereja lokal yang sehat dalam pertumbuhan, bertambah dalam keluasan pelayanan, dan berdampak bagi warga masyarakat di mana gereja itu ada. Hanya gereja yang sehat yang akan dapat bermisi dengan baik. Hanya gereja yang menjadikan Kristus sentral dalam pelayanan akan mampu menjadi gereja misioner yang efektif. Jayalah Kristus, jayalah GKII.